record ya, Baik, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvinda Maidowena dan ini teman saya, Mas Rizky Muzaki dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas basis data dari basis data mengenai eksplorasi database Northwind dan implementasi 10 query SQL dengan minimal 3 tabel yang saling berelasi. Database Northwind merupakan database simulasi bisnis yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, produk, supplier, karyawan, pesanan, dan pengiriman. Melalui query-query yang telah kami buat, kami akan menunjukkan bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan deskripsi database dan hasil dari setiap query yang telah kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan query 1, yaitu query yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas pembelian dari setiap supplier dalam periode tertentu. Query ini mengambil data dari beberapa tabel utama, yaitu purchase orders suppliers, purchase orders detail, dan purchase order status. Tujuannya adalah untuk mengetahui supplier mana saja yang memiliki transaksi pembelian yang sudah disetujui atau berstatus approve. Di bagian select, query menampilkan beberapa informasi penting, yaitu supplier ID, nama supplier, status PO, jumlah purchase order, serta total nilai pembelian. Total nilai pembelian dihitung dari perkalian antara quantity dan unit cost pada detail purchase order. Selanjutnya, query menggunakan beberapa inner join untuk menghubungkan data purchase order dengan data supplier, detail pembelian, dan status purchase order. Dengan cara ini, data yang ditampilkan menjadi lebih lengkap dan saling terhubung. Pada bagian where, query membatasi data hanya untuk purchase order yang dibuat dalam periode 1 Januari 2006, 2006 sampai 31 Desember 2006. Selain itu, hanya purchase order dengan status approve yang dihitung. Hal ini penting agar analisis hanya berfokus pada transaksi pembelian yang sudah valid dan disetujui. Kemudian, data dikelompokkan berdasarkan supplier, nama perusahaan, dan status purchase order menggunakan group by. Setelah itu, hasil diurutkan berdasarkan total nilai pembelian yang terbesar ke terkecil menggunakan order by, total nilai pembelian, descending. Dari hasil query terlihat bahwa supplier A memiliki aktivitas pembelian paling tinggi dengan 8 purchase order dan total nilai pembelian sebesar 39.170. Setelah itu, supplier B juga memiliki 8 purchase order, namun total nilai pembelian lebih rendah yaitu 17.975. Supplier lainnya memiliki nilai pembelian yang lebih kecil seperti supplier E, supplier C, supplier F, supplier D, dan supplier H. Oke, selanjutnya ke query 2. Pada query 2, tujuan utamanya adalah melihat produktivitas setiap sales dalam periode tahun 2006. Query ini mengambil data dari table orders, employee, dan order details. Data yang ditampilkan meliputi ID, ID sales, nama sales, tahun, bulan, jumlah order, dan total penjualan. Total penjualan dihitung dihitung dari harga unit dikalikan jumlah barang, lalu dikurangi diskon. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan sales, tahun, dan bulan, agar kita bisa melihat performa masing-masing sales setiap bulannya. Hasil query di sebelah kanan menunjukkan beberapa banyak order
yang berhasil ditutup oleh setiap sales dan berapa nilai penjualan yang dihasilkan. Contohnya pada bulan Maret 2006, Nancy Freyhaver mencatat 4 order dengan total penjualan 16.256,25. Sedangkan Anne Helluasen mencatat total penjualan 13.800 dari satu order. Kesimpulannya, query ini membantu perusahaan menilai kinerja sales per bulan. Informasi ini bisa digunakan sebagai dasar evaluasi KPI, pemberi komisi, dan analisis produksi tim penjualan. Selanjutnya, pada query 3. Query ini digunakan untuk memantau tagihan yang sudah jatuh tempo, tetapi belum dibayar. Query mengambil data dari tabel invoice, orders, customer, dan order status. Data yang ditampilkan meliputi invoice ID, order ID, nama customer, status order, tanggal invoice, tanggal jatuh tempo, jumlah tagihan, serta jumlah hari keterlambatan. Filter utama pada query ini adalah paid date. Kolom paid date is null, artinya invoice belum dibayar dan due date kurang dari kur date. Kur date itu tanggal yang sedang berjalan hari ini. Artinya tanggal jatuh tempo sudah lewat. Hasil query menunjukkan ada satu invoice dari company J dengan status order shipped. Invoice tersebut sudah melewati tanggal jatuh tempo, sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh tim finance atau penagihan. Kesimpulannya, query ini membantu perusahaan mengontrol piutang, menjaga cash flow, dan menentukan prioritas follow up kepada customer yang terlambat membayar. Oke. Selanjutnya, pada query 4, pada query ini digunakan untuk melihat riwayat detail pembelian dari satu supplier tertentu, yaitu supplier A. Query mengambil data dari tabel purchase order details, purchase order, supplier, dan produk. Informasi yang ditampilkan meliputi ID purchase, order, nama supplier, nama produk, quantity, unit cost, subtotal, tanggal pembelian, dan tanggal barang diterima. Subtotal dihitung dari perkalian antara quantity dan unit cost. Query ini juga menggunakan filter atau kondisi where supplier ID sama dengan 1, sehingga hasil yang muncul hanya transaksi dari supplier A saja. Dari hasil query, terlihat bahwa supplier A pernah memasok beberapa produk seperti Northwind Traders Beer, coffee, chai, dan green tea. Tabel juga menunjukkan jumlah barang, harga satuan, total nilai, pembelian, serta apakah barang sudah diterima atau belum. Kesimpulannya, query ini membantu perusahaan untuk mengecek histori pembelian dari supplier tertentu. Informasi ini berguna untuk negosiasi harga, evaluasi supplier, dan pengecekan riwayat pengiriman barang. Selanjutnya pada query 5 ini digunakan untuk mengidentifikasi 5 customer dengan nilai pembelian tertinggi. Query mengambil data dari tabel customer, orders, dan order detail. Data yang ditampilkan adalah customer ID, nama customer, jumlah order, dan total pembelian. Total pembelian dihitung dari quantity dikalikan harga unit, lalu dikurangi diskon. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan customer dan diurutkan dari total pembelian terbesar ke terkecil. Hasilnya menunjukkan bahwa company BB menjadi customer dengan nilai pembelian tertinggi, yaitu 15.432,5 dari 3 order, diikuti oleh company G dengan total pembelian 13.800. Lalu company F, company D, dan company H. Kesimpulan, query ini membantu perusahaan mengetahui customer paling bernilai. Data ini dapat digunakan untuk program loyalitas, prioritas layanan, dan strategi segmentasi customer. Selanjutnya pada query 6. Baik, saya melanjutkan menjelaskan query 6. Query 6 ini digunakan untuk melihat produk apa saja yang pernah dibeli oleh pelanggan. Query menggabungkan tabel customers, orders, order details, dan products. Nama pelanggan ditampilkan menggunakan fungsi concat. Kemudian query menampilkan nama produk dan jumlah produk yang dibeli. Karena menggunakan beberapa join, query dapat menghubungkan
data pelanggan dengan transaksi serta produk yang dibeli. Hasil query dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan dan menentukan produk yang paling diminati oleh masing-masing customer. Kemudian pada query ketujuh, query ini juga digunakan untuk mengetahui karyawan yang bertanggung jawab terhadap setiap pesanan pelanggan. Query menggabungkan tabel orders, employers, dan customers. Data yang ditampilkan meliputi ID pesanan, tanggal pesanan, nama karyawan yang menangani transaksi, dan nama perusahaan pelanggan. Query ini memanfaatkan relasi antara customer, employer, dan order sehingga perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas penjualan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Kemudian query ketujuh ini ke-8. Query ke-8 ini digunakan untuk melihat informasi pengiriman pesanan. Query menggabungkan tabel customer, orders, dan shippers. Hasil query menampilkan nama pelanggan, nama tujuan pengirim, dan perusahaan ekspedisi yang digunakan. Dengan query ini, perusahaan dapat mengetahui jasa pengiriman yang digunakan oleh pelanggan dan melakukan evaluasi terhadap proses distribusi barang. Kemudian query 9. Query 9 ini juga digunakan untuk melihat hubungan antara produk, supplier, dan jumlah produk yang pernah dipesan. Query menggabungkan tabel products, suppliers, dan order details. Data yang ditampilkan berupa nama produk, nama supplier yang menyediakannya, dan jumlah produk yang dipesan dalam transaksi. Query ini juga membantu perusahaan mengetahui supplier yang memasok suatu produk serta tingkat permintaan produk tersebut di pasar. Kemudian query 10. Query 10 ini juga digunakan untuk menghitung total penjualan serta penjualan setiap produk. Query menggabungkan tabel products, order details, dan orders. Fungsi sum out quantity digunakan untuk menjumlahkan seluruh kuantitas produk yang terjual dari berbagai transaksi. Kemudian data dikelompokkan menggunakan kurung baik product name sehingga setiap produk yang muncul satu kali dengan total penjualannya. Hasil query dapat digunakan untuk mengetahui produk terlaris, mengelola stok barang, dan mendukung pengambilan keputusan terkait persediaan produk di masa mendatang. Baik, demikian saja untuk penjelasan soal ke-1 ini, dan akan lanjut di soal nomor 2.